Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk belajar mempelajari salah satu kunci dari kunci-kunci ilmu, kunci mempelajari agama Islam ini. Salah satu ilmu alat yang kita gunakan untuk mempelajari agama Islam ini. Salah satu ilmu yang bermanfaat bagi kita di dalam berkehidupan, di dalam beragama. Bagaimana ketika kita menguasai ilmu bahasa ini, maka kita akan mengetahui apa yang kita ucapkan di dalam doa kita. Kita mengetahui apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, dan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Dan masih banyak lagi manfaat dari menguasai ataupun memahami ilmu bahasa Arab ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang isim itu jika ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3 macam. Ada isim jamak, itu yang menunjukkan 3 atau lebih. Kemudian ada juga isim mufrad yang menunjukkan tunggal, dan yang terakhir kita pelajari adalah isim yang menunjukkan 2 ataupun menunjukkan double. Jadi jika kita urutkan isim tunggal atau yang biasa disebut sebagai isim mufrad, kemudian isim jamak mulai dari jumlah 3 dan seterusnya, dan ada juga isim musanna atau isim yang menunjukkan 2. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya terkait dengan isim yang menunjukkan 2 ini diakhiri dengan alif nun. Isimnya ditandai dengan diakhiri dengan alif nun. Yang tunggalnya akhun, musannanya akhani. Akhani. Ukhtun, ukhtani. Akhun, akhani, ikhwatun. Aidun, aidani, a'yadun. Nafizatun, nafizatani, dan seterusnya. Daftarun, daftarani, dafatir. Jika kita urutkan dengan jumlahnya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas penjelasannya, begitu juga telah kita bahas tentang soal-soal ataupun latihan-latihan yang ada di bab ini.
Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan-latihan ini. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan masuk ke pelajaran baru atau materi baru, Ad-Darsu Tasi'a Asyar, pelajaran yang ke-19. Pelajaran yang ke-19. Ad-Darsu Tasi'a Asyar, pelajaran yang ke-19. Sebelum kita membahas materi ini, seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu kosakata-kosakata yang ada di bab ini. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Kosakata baru. Kata-kata al-kalimat ini jamak dari kata al-kalimatu. Kalimat. Jadi jamaknya hanya dipanjangkan, dihilangkan tak marbutahnya, kemudian ditambahkan alif tak di belakangnya. Taknya tak maftuhah. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Yang pertama, as-samanu. As-samanu yang berarti harga. As-samanu artinya harga. Selanjutnya nisfun. Nisfun artinya setengah. Nisfun artinya setengah. Nisfun artinya setengah. Selanjutnya al-yaumu jamaknya ayyamun. Sejatinya kosakata ini sudah berlalu. Al-yaumu jamaknya ayyamun, berarti hari. Hari, al-yaumu, hari. Nanti kita bisa mengartikan dengan arti yang pas insya Allah jika mengetahui konteksnya. Selanjutnya ada ar-riyalu, jamaknya riyalat. Ini mata uang real. Real. Mata uang real. Selanjutnya al-qirshu, jamaknya kurushun. Al-qirshu jamaknya kurushun. Ini jika tadi rialu ini biasanya uangnya kertas, lembaran-lembaran, walaupun kurang tahu saya bagaimananya. Al-qirshu ini adalah uang logam, ya, uang koin, uang logam atau uang koin, uang receh. Itu al-qirshu. Al-hafilatu jamaknya hafilatun. Al-hafilatu jamaknya hafilatun. Artinya bus. Bus. Ya, atau bis. Bis atau bus. Bus. Al-hafilatu jamaknya hafilatun. Salia dan teman-temannya itu dinamakan al-hafilah. Rakibun jamaknya rukabun. Rakibun jamaknya rukabun. Artinya penumpang. Penumpang yang naik berarti penumpang. Orang yang naik berarti penumpang. Rakibun rukabun itu penumpang. Selanjutnya as-su'alu jamaknya as'ilatun. Jin mas. Ada kata jin di sini, itu artinya jamaknya ada di sini. Di sini mufradnya, di sini ada jamaknya. Tadi sampai di raqibun rukabun. Penumpang. Selanjutnya as-su'alu jamaknya as'ilatun. As-su'alu jamaknya as'ilatun. Artinya soal. Soal, pertanyaan, soal. Atau pertanyaan, itu juga as-su'al. Bagaimana as-su'al ya Ustaz? Indi soal, saya punya pertanyaan.
As-su'alu so'bun. Pertanyaan itu susah. Selanjutnya ada qadimun, jamaknya kudama. Qadimun jamaknya kudama, yang sudah sudah lama. Qadimun itu lama. Qadimun jamaknya kudama. Itu diartikan lama juga bisa. Qadimun kudama, yang lama, yang kuno, yang dahulu, yang terdahulu. Qadimun kudama. Selanjutnya ada al-baladu, jamaknya biladun. Al-baladu jamaknya biladun. Artinya negara. Baladul Indonesi. Negara Indonesia. Baladu, al-baladu jamaknya biladun. Baik, jamaknya biladun. Selanjutnya ada al-jaibu, jamaknya juyubun. Al-jaibu jamaknya juyubun, artinya kantong. Bisa berarti kantong yang ada di baju, di celana, atau kalau zaman dahulu jaib itu kain, kain yang ada talinya yang digunakan untuk menyimpan harta yang kecil. Biasanya untuk menyimpan uang dan lain sebagainya, itu dinamakan al-jaib juga. Bahkan yang asli ya seperti itu, jaib. Namun saat ini karena sudah tidak dipakai, mungkin dompet juga ada yang mengatakan itu termasuk jaib atau yang sejenisnya, dan juga bisa dikatakan kantong baju, kantong celana itu juga jaibun. Selanjutnya ada Uruba. Uruba itu Eropa. Uruba itu Eropa. Selanjutnya ada Almania. Almania itu Jerman. Jerman. Faransa, Perancis. Faransa itu Perancis. Yunan itu Yunani. Yunani. Atau dalam bahasa kita, bahasa lain, ya Yunani. Kemudian selanjutnya ada mukhtalifatun. Mukhtalifah itu artinya berbeda, berbeda-beda. Biladul mukhtalifah, negara yang berbeda-beda. Berbeda. Ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilaf, perbedaan. Mukhtalifah yang berbeda. Dan terakhir ada Malaysia. Malaysia. Negara Malaysia. Saya ulangi sekali lagi, as-samanu artinya harga, nisfun artinya setengah, al-yaumu jamak ayyam hari, riyalu jamak riyalat itu real, al-qirsu kurusun uang logam, al-hafilatu hafilat itu bus, rakibun rukabun penumpang, su'alu as'ilatun pertanyaan, qadimun kudama yang sudah lama, yang sudah kuno, al-baladu biladun negara, al-jaibu juyubun kantong, Uruba Eropa, Almania Jerman, Faransa Perancis, al-Yunani Yunan itu Yunani, mukhtalifatun berbeda-beda, Malaysia. Itu tadi kosakata baru yang kita temukan di bab ini. Di mana bab ini kita mulai mempelajari tentang beberapa jumlah. Yang mana jumlah ini ada banyak sekali. Yang pertama ada wahid, wahidun,
isnani, kemudian ada salasatun, ada arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asratun. Jadi di sana ada banyak sekali. Nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah akan kita buatkan mungkin semacam tabel untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam menghafalkannya. Namun sejatinya di sini di dalam percakapan sini sudah disebutkan hampir semuanya. Yang pertama ad-darsut tasi' asyar, pelajaran yang ke-19. Ini percakapan antara mudir dan mudarris, pimpinan dan juga dengan guru. Mudir itu pimpinan sekolah mungkin, atau pimpinan sekolahan dan juga gurunya. Pertanyaannya kita baca. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu? Berapa murid baru yang ada di kelasmu wahai syekh? Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh? Berapa murid baru yang ada di kelasmu hai syekh? Jika kita lihat ada taliban jadidan. Nah, di sini kita hukumi sebagai sifat untuk jadidan, sifat untuk taliban. Nah, dia mengikuti segala bentuk dari taliban. Karena memang sifat harus mengikuti isim yang disifati. Fi faslika, kenapa dia dikasrahkan? Ya, karena di sini ada huruf jar. Nah, ada fi. Nah, ada fi maka dikasrahkan. Kam taliban jadidan fi faslika. Karena ada kam maka dia menjadi fathah tanwin. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Jika yang ditanya adalah fi faslika, maka jawabannya juga menggunakan fi. Berapa murid baru yang ada di kelasmu wahai syekh, wahai Pak Guru? Fihi asyaratu tullabin jududun. Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya, di kelasku, di dalamnya, fihi, di dalamnya, ini artinya nya, fi artinya di dalam, hi artinya nya, kata ganti untuk huwa. Huwa kembali kepada al-faslu. Nah, yang ditanyakan di dalam kelas. Bisa kita menjawab dengan fi fasli, karena ditanya fi faslika, maka jawabannya bisa fi fasli. Atau kata fasli diganti dengan dhamir hu. Jadi karena didahului oleh huruf jar yang tadinya hu, ya, dhamir hu, maka dia berubah menjadi hi untuk dhamir huwa. Adapun dhamir yang lainnya sama saja tidak berubah. Adapun untuk hu saja, maka dia berubah. Yang tadinya hu, dhamir huwa, nanti jika bersambung dengan huruf atau dengan isim menjadi hu, ketika didahului oleh huruf jar atau bersambung dengan huruf jar, maka dia menjadi kasroh di beberapa keadaan. Contohnya fihi. Walaupun ketika ila itu juga termasuk menjadi kasroh, bukan ilaihu, namun ilaihi, fihi, ilaihi, alaihi. Jadi menjadi kasrah, yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Walaupun di beberapa keadaan ketika didahului oleh huruf jar lainnya, contohnya dari huruf minhu. Min itu juga huruf jar. Namun karena dia
dari kasrah nggak mungkin minhi, minhu. Selain itu dia menjadi kasrah kebanyakan. Hu menjadi hi. Fihi asyaratu. Asyarah artinya 10. Fihi asyaratu tullabin jududin. Fihi asyaratu tullabin jududin. Asyaratu aslinya asyaratun. Namun karena dia disandari dengan isim tullabin, maka dia menjadi asyaratu. Isim yang disandari dengan isim lainnya. Isim bertemu dengan isim. Asyaratu tullabin jududin. Kasrah tanwin. Asyaratu tullabin jududin. Dan ini menggunakan tak marbutah karena yang disifati atau yang dijumlahkan, yang dihitung di sini adalah isim muzakkar atau isim laki-laki. Jika isim yang dibilangi di sini adalah isim perempuan, maka di sini asyara bukan asyaratu. Nanti akan ada waktunya kita membahas tersebut. Namun untuk saat ini cukup dengan ini 10 murid baru. Di dalamnya terdapat 10 murid baru. Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya terdapat 10 murid baru. Kemudian berlanjut percakapan antara mudir dan mudarris. Pimpinan bertanya kembali, min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Min ainahum dari mereka, dari mana mereka? Dari mana mereka? Min dari mana? Aina kan di mana. Namun kalau disambungkan dengan min aina itu bukan dari di mana, nggak mungkin. Dari di mana kita ngertiin. Namun kita mengartikannya dari mana? Min aina dari mana? Hum mereka. Dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari negara yang satu atau dari satu negara? Apakah mereka semuanya dari satu negara? Maka jawabannya mudarris kita lihat. Mudarris menjawab, Pak Guru menjawab, la, tidak. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum, mereka ini min biladin dari negara-negara. Bilad ini jamak dari baladun. Bilad jamak dari baladun. Jamaknya biladun sebagaimana tadi di kosakata baru. Mukhtalifatin. Mukhtalifah artinya berbeda-beda. Mukhtalifah di sini tak marbutoh karena memang bilad ini dihukumi sebagai isim perempuan. Mukhtalif untuk laki-laki. Mukhtalifah dari negara yang berbeda-beda. Selanjutnya, minhum dari mereka salah satu tullabin min Filipin. Dari di antara mereka, minhum di antara mereka salah satu tullabin min Filipin, 3 pelajar dari Filipina, wa arba'atu tullabin minal Yaban, dan 4 pelajar, 4 santri. Kalau tadi minhum salah satu tullabin min Filipin, di antara mereka ada 3 siswa dari Filipina, wa arba'atu tullabin minal Yaban, dan 4 siswa dari Jepang, wa talibani. Ingat di sini ada wa talibani, artinya bukan murid. Namun di sini juga walaupun tidak menyebutkan jumlah,
tidak menyebutkan jumlah, kita sudah mengetahui bahwa di sini menyebutkan walaupun tidak mengatakan dua, namun di sini dengan memusannakan isim tersebut kita sudah paham bahwasanya di sini menyebutkan bahwasanya muridnya ada dua. Wa talibani, ada dua murid dari Cina, minasini dari Cina. Wa talibun, lihat di sini. Ketika satu saja maka cukup menggunakan wa talibun. Untuk mempertegas dengan kata wahidun juga boleh. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan satu murid dari Malaysia. Selanjutnya, afi faslika tullabun min Amerika, apakah di kelasmu terdapat murid-murid dari Amerika? Pak guru menjawab, na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Di dalamnya atau di dalam kelasku terdapat 7 murid dari Amerika. Terdapat 7 murid dari Amerika. Selanjutnya, ahum jududun, apakah mereka ini murid baru? Jududun, apakah mereka ini baru? Maksudnya murid baru. La hum kudama, tidak, mereka itu murid yang lama, murid lama. Kam taliban fihi min Urubba. Kemudian mudir bertanya lagi, pimpinan bertanya lagi, ada berapa murid di dalam kelasmu ini yang dari Eropa? Kam taliban fihi min Urubba, ada berapa murid di dalam kelasmu ini yang dari Eropa? Maka mudaris menjawab, fihi khamsatu tullabin min Ingkaltara, ada 5 murid dari Inggris, wa thamaniyatu tullabin min Almania, ada 8 murid dari Jerman, wa sittatu tullabin min Faransa, dan ada 6 murid dari Prancis, wa tis'atu tullabin minal Yunan, dan 9 murid dari Yunani. Syukran ya syekhu, terima kasih wahai syekh. Kita lihat di sini, Masya Allah, tentang jumlah. Kita hitung saja di sini ada berapa angka yang sudah disebutkan. Pertama ada wahidun, itu 1. Wahidun itu artinya 1. Tullabun wahidun. Kemudian 2 tidak disebutkan namun menggunakan musanna di sini. Talibani. Kemudian ada yang menyebutkan di sini tentang 3 murid. Salah satu tullabin. Kemudian arba'atu tullabin. Kemudian setelah arba'ah ada khamsatu tullabin. Khamsah ada sittatu tullabin. Sittah ada sab'atu tullabin. Fihi sab'atu tullabin. Setelah sab'ah ada thamaniyatu tullabin. Ada 8. Kemudian selanjutnya ada tis'atu tullabin. Ada 9. Dan yang terakhir ada asyaratu tullabin. Jadi dari 1 sampai 10 sudah disebutkan, cuman yang 2 tidak disebutkan karena memang 2 itu menggunakan musanna dan tunggal juga menggunakan talibun wahidun, bukan wahidun talibun, namun talibun wahidun. Jadi untuk dari 3 dan sampai 10 semuanya sudah disebutkan di sini. Dan perlu diingat satu kunci.
Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan di sini adalah kunci harokat setelah di sini, setelah asyaratu, sejatinya bukanlah isim yang disandarkan, namun memang dia mengikuti kaidah nahwu yang dinamakan sebagai yang berkaitan tentang jumlah seperti ini. Dan ini kuncinya adalah jamak jamak kasrah jin, jamak kasrah tanwin. Jadi untuk bilangan 3 sampai dengan 10, 3 sampai dengan 10, kata yang ataupun isim yang ada setelah bilangan tersebut, maka yang disebut dengan bilangan tersebut, maka harokatnya adalah jamak kasroh tanwin. Jamak kasroh tanwin. Tulabin di sini, tulabin semuanya kita lihat yang dari 3 sampai dengan 10 ini semuanya menggunakan tulabin. Salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin. Nah, khamsah di bawah, khamsatu tullabin. Kemudian ada sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, dan yang terakhir ada asaratu tullabin. Jadi setiap isim jamak, isim yang jumlah yang disebutkan ini antara 3 sampai dengan 10. Batasannya sampai 10 saja. Nanti untuk 11 dan seterusnya nanti ada beda lagi. Jadi untuk 3 sampai dengan 10 itu dia menggunakan jamak kasroh tanwin. Jamak kasroh tanwin. Jamak kasroh tanwin. Jadi ini bukan tadi Ana menyebutkan ini isim disandarkan dengan isim, namun itu salah. Yang benar adalah dia karena memang jatuh setelah bilangan. Jatuh setelah bilangan, maka rumusnya adalah dia harus jamak kasroh tanwin. Jamak kasroh tanwin. Kemudian untuk jumlahnya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari jumlah salasah, arba'ah, kemudian khamsah dan seterusnya. Itu ya cara menyusunnya seperti itu, dan tadi sudah sedikit disinggung karena ini adalah tullabin, laki-laki, maka bilangannya pun menggunakan bilangan perempuan. Bilangan menggunakan bilangan perempuan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang ke-20, akan kita lihat ketika yang disebut adalah talibat, tulab, talibatun, talibat, jamaknya talibat, mahasiswi atau murid perempuan, siswi, ya, siswi, maka kita lihat jumlahnya itu bukan khamsatu, namun khamsu. Tak marbutohnya hilang. Tak marbutohnya hilang. Jadi tak marbutohnya ada, itu jika isimnya dia laki-laki. Kalau isimnya perempuan, tak marbutohnya juga hilang yang ada di bilangan. Bilangan ini sebagai pelengkap, namun dia pembeda. Beda jika isim yang dibilang itu adalah laki-laki, maka bilangannya perempuan. Jika isim yang dibilang itu perempuan, maka bilangannya laki-laki. Contohnya di sini khamsu talibatin, arba'u talibatin, samani talibatin, dan seterusnya. Salasu talibatin.
Dan tetap di sini walaupun beda perempuan, tetap menggunakan rumus tadi yaitu jamak kasroh tanwin. Menggunakan isim jamak talibat dan harokatnya kasroh tanwin dari 3 sampai dengan 10. Jumlah 3 sampai dengan jumlah 10. Tip, barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, silahkan. Dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau yang menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Mungkin ada yang perlu diulang penjelasannya, silahkan bisa disampaikan. Ahwan Ustadz, saya Baik, tuh masih silahkan. belum hafal. Saya tuh masih belum hafal urutan urutan seperti ini gitu loh. Urutan Yeah. ini tuh jumlah ya berarti ya, Jumlah, betul, jumlah. bukan urutan angka. Ya, angka dengan jumlah bedanya apa, Ibu? Coba kan biasanya kalau di kayak di sekolah gitu kan, Wahidun satu, Isnani dua kayak gitu kan. Ini kan Ya, kenapa kok jadi kayak beda kayak gitu loh Ustadz. Itu yang saya bingung kadang. Ini ini jadinya juga. berapa? Itu mungkin Gimana? bedanya apa ya Ustadz ya? Yang biasanya kayak dihafal anak-anak TK kayak gitu dibandingkan yang ini gitu. Baik. Barakallahu fikum. Sejatinya ini sama ya. Ini wahidun ya. Kita lihat di sini. Wahidun, bukan wahidah. Walaupun aslinya nanti kalau umpamanya dia karena ini satu ya, berarti wahidun. Talibun wahidun. Kemudian isnani. Kalau dua berarti menggunakan isnani. Kalau tiga salah satu. Sebagaimana yang di bilangan yang disebutkan. Nanti untuk jumlah membedakan hanya yang perlu dibedakan bagi kita, perlu kita identifikasi adalah bagaimana dia laki-laki dan perempuannya saja. Yang membedakan apa? Ya tak marbutoh yang ada di belakangnya. Kalau di sini salah satu. Namun kalau untuk ini dihukumi perempuan karena ada tak marbutohnya. Kalau laki-laki salah su. Salah su. Jadi tak marbutohnya hilang dan harokatnya yang dhammah ini kepada huruf terakhirnya. Salasu, arba'u, arba'u, khamsu, dan seterusnya. Ini ketika bergabung dengan atau membilang suatu bilangan. Membilang suatu bilangan. Asyara, asyara atau asyaru juga bisa. Asyaru, asara, salasa, arba'a, arba'ah. Biasanya begitu. Ya walaupun untuk yang dihafalkan, yang disampaikan atau yang dihafalkan anak-anak itu atau yang diajarkan di sekolahan-sekolahan itu ya dasarnya. Yang penting mereka tahu uh, garis besarnya wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun dan seterusnya. Mereka tahu dulu. Yang sekarang kita mungkin Bapak Ibu yang belum hafal itu bisa dibuat ringkasan sendiri karena di sini sudah disebutkan semuanya, tinggal isnani yang belum tersebutkan tulisannya ya hamzah kasrah isnani sa, kemudian nun panjang isnani, kemudian ada nun panjang, kemudian ada nun di belakangnya isnani. Itu atau ada yang mengatakan isnaini, isnani, isnaini. Namun kita menggunakan isnani karena musanna yang kita gunakan adalah yang baru kita pelajari adalah musanna yang berakhiran alif nun. Musanna yang berakhiran alif nun. Jadi isnani, wahidun, isnani, salasatun dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gambarannya, anak kira gambarannya akan Bapak Ibu faham, akan Bapak Ibu bisa mengerti itu ketika sudah hafal jumlah. Jadi bisa dihafalkan dan artinya wahidun itu satu, isnani dua dan seterusnya. Dan setelah itu tinggal
membedakan, yang dibedakan, yang perlu dibedakan dengan seksama itu hanya bilangan 3 ke atas. Adapun 1 dan 2 ya sama aja seperti itu. Wahidun, jika kita lihat di sini di bacaan nanti yang akan kita bahas di halaman di pelajaran yang ke-20. Di sini tidak disebutkan 1. Tidak disebutkan 1. Ya, tidak disebutkan 1 di sini. Hip. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Afwan Ustadz. Oke, monggo. Berarti kalau boleh saya simpulkan, mohon mohon dikoreksi kalau salah. Untuk aturan angka bahasa Arab dalam kalimat itu yang pertama, kalau bilangan 3 sampai 10, isim sesudahnya adalah jamak kasroh tanwin. Betul. Itu contohnya misalkan kalau 3 salah satu tulabin, belakangnya tanwin kasroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila isim yang dibilang itu laki-laki, maka bilangannya adalah perempuan. Begitu pula sebaliknya, kalau isim yang dibilang perempuan, maka bilangannya adalah laki-laki. Contohnya misalnya angka 4, arba'atu tulabin. Jadi arba'atunya itu bilangan yang perempuan, kemudian tulabinnya itu yang laki-laki, isim yang laki-laki. Begitu Ustadz. Betul, betul. Barakallahu fikum. Ya, paham insyaallah. Kurang lebih seperti itu. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Zaki. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan dan diringkaskan oleh Ummu Zaki terkait dengan jumlahnya. Jadi ya kenapa di sini yang digarisbawahi adalah jumlah 3 dan seterusnya. Karena yang berubah itu dari 3 dan seterusnya. Sebagaimana di tamrin, latihan 1. Bapak Ibu sekalian disuguhi dengan, kita baca langsung sekarang, di mana disuguhi dari angka 3, salah satu, sampai dengan 10, asyaratu. Salah satu tulabin, ada 3 murid. Arba'atu tulabin, 4 murid. Khamsatu tulabin, 5 murid. Sittatu tulabin, 6 murid. Sab'atu tulabin, 7 murid. Samaniyatu tulabin, 8 murid. Tis'atu tulabin, 9 murid. Asaratu tulabin, ada 10 murid. Tulisannya seperti itu, dan tadi ringkasannya juga sudah disampaikan Zaki, di mana isim yang dibilang ini laki-laki, maka bilangannya perempuan. Isim ini dari bilangan 3 sampai dengan 10 saja, tidak lebih. Nanti 11, kenapa tidak disebutkan 11? Dan kenapa tidak disebutkan 1 dan 2? Karena hukum ini hanya untuk bilangan 3 sampai dengan bilangan 10. Bilangan 1 ya 1. Qalamun wahidun, 1 pena. Kitabun wahidun, atau kitabun sudah cukup, atau kitabun wahidun juga boleh. Untuk bilangan 2 bisa kita menggunakan isnani, namun lebih gampang dan lebih sesuai dengan kaidah adalah dengan kita memusannakannya. Kitabani, kitabani, talibani, qalan suwatani, jawalatani, misbahani, dan lain sebagainya. Dimusannakan. Sudah ada bentuk dari jumlah. Adapun untuk 3, nah dia sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan, jumlah itu jamak. Kalau
Satu, kita tinggal menyebutkan isim tunggal, tidak menyebutkan jumlah, maka otomatis orang akan meyakini bahwa yang disebutkan adalah bentuk satu benda. Dua, tanpa kita menyebutkan jumlahnya, dengan kita menyebutkan isimnya yang dimusannakan, orang sudah meyakini bahwa ini adalah isim musanna, artinya isim yang dua atau yang double, yang menunjukkan dua. Begitu juga isim jika tidak ada jumlahnya, yang menyebutkan embel-embel jumlah di sana, namun kita menyebutkan jamak, isim jamak, ini biasanya ini dihukumi sebagai isim yang jumlahnya 3 karena tidak ada jumlahnya. Namun kalau ada jumlahnya, karena jamak ini tidak hanya untuk bilangan 3 saja, namun 3 dan seterusnya, maka dari 3 sampai dengan 10 menggunakan jamak yang sama, menggunakan jamak namun diembel-embeli dengan jumlah tadi, 3 murid, 4 murid, di arba'atu tullabin. Nanti kalau seterusnya bahkan menggunakan satu aja. Jika Bapak Ibu nanti atau yang pernah belajar ilmu nahwu, ilmu kaidah, atau yang nanti semoga bisa dimudahkan mempelajari ilmu tersebut, nanti setelah 10, sedikit bocoran, itu bukan menggunakan jamak lagi, menggunakan tunggal malahan, menggunakan isim tunggal. Jadi bisa dikatakan jamak itu digunakan untuk 1 sampai dengan 10. Karena seterusnya itu menggunakan isim tunggal. 11 dan seterusnya biasanya menggunakan isim tunggal. Walaupun dikatakan jamak itu banyak, 3 dan seterusnya. Namun biasanya ketika menyebutkan jumlah seperti ini, 3 sampai dengan 10 saja yang menggunakan isim jamak setelah bilangan, dan semuanya dikasrah tanwinkan. Kurang lebih seperti itu. Silahkan jika ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, Ahwat, silahkan Ummu Nadia. Ahwat, ini kan tadi kan ini tadi untuk yang setelah bilangannya tuh muzakkar ya. Gimana tadi? Muzakkar. Nah, terus Ya, kalau ilmu anak tadi gimana Ustadz? Contohnya gimana tadi? Saya masih agak bingung. contohnya Ibu Misalnya bisa kan buka di home pelajaran 1, 20. oh 20. Oh, berarti nanti ada ya? Iya, pelajaran berikutnya sejatinya. Cuman kita curi start aja. Oh, Di sini oh gitu. di layar ini sudah ada khamsu talibatin. Kenapa bedanya kan di sini bedanya kalau ini menggunakan khamsu, bukan khamsatu. Kalau yang kita tadi tullabin kan khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin, nanti kalau untuk perempuan khamsu saja, taknya, tak marbutohnya dihilangkan. Jadi khamsu talibatin. Jadi itu pelajaran nanti setelah ini selesai insyaallah ta'ala. Kurang lebih yang penting faham dulu untuk materi kita saat ini, bahwasanya kuncinya tadi ada 3 yang sudah disebutkan. Jika jumlahnya 3 sampai dengan 10, maka menggunakan jamak kasroh tanwin setelah bilangannya. Begitu juga bilangan, jika yang terbilang adalah isim muzakkar, maka bilangannya adalah muannas. Begitu juga sebaliknya, jika yang terbilang isim muannas, maka bilangannya muzakkar. Dan untuk yang tunggal, cukup menyebutkan tunggal, bisa ditambahkan dengan dibubuhi dengan kata wahidun. Kalau untuk yang musanna, yang menunjukkan 2, maka cukup dengan dimusannakan isim tersebut dengan ditambahkan alif nun di belakangnya. Baik, barakallahu fikum.
Ada lagi silahkan, terakhir silahkan yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu sebelum kita akhiri. Afwan Ustadz, sekali lagi kalau ini kan jumlah ya Ustadz. Yeah. Terus kalau itu kalau jam beda lagi nanti. Jam jika berkaitan dengan jumlah nanti hampir sama. Amin. Namun Oh, nanti juga akan ada pembahasan sendiri. oh, Jadi baik, baik, baik. Berarti jadi ini termasuk kan berapa hari? Itu termasuk jumlah juga ya, seumpama ya 7 itu jumlah. hari, 5 Ya, hari betul. jumlah. Tapi kalau Ya, tanggal ini gitu berarti itu nanti beda lagi. beda. Oh, baik, baik. Insya Allah paham Ustaz. Ya. Jadi Jazakallahu. seperti halnya contohnya lantai kelima, bukan 5 lantai ya. Beda antara 5 lantai dan lantai kelima. Seperti itu instruksinya. Ya. Nanti ini ada murid kelima dengan 5 murid kan berbeda. Seperti itu. Ke-1, kedua, ketiga sama 1, 2, 3 hampir sama memang, namun nanti eh, pembeda cara penggunaannya. Ya. Barakallahu fikum. Jam pun jika jam 11 atau jam 10 itu ya tinggal disebutkan nanti ada pembahasan sendiri insya Allah taala karena di jumlah ini adat atau di jumlah tentang bilangan ini agak sedikit rumit memang jika kita tidak hati-hati dan butuh pendalaman yang lebih nanti insya Allah dalam bab ini karena memang perlu konsentrasi lebih dan juga perlu pendalaman membedakan antara wahidun dan teman-temannya asan sebagaimana contohnya di sini ada salah satu ada asalis nanti ada kata salis itu kalau asalis itu yang ketiga namun kalau salah satu itu 3 dan seterusnya nanti akan ada pembahasan sendiri insyaallah taala. Barakallahu fikum. Saya kira cukup pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi waktu kita, memberkahi harta kita dan memberkahi semua yang telah kita curahkan pada malam hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai pertemuan yang mendatangkan keberkahan, yang dijadikan sebagai pertemuan sebuah amal soleh yang kelak akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil akhir kelak. Barakallahu fikum. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup atau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.